Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Masjid Baitul Maghfirah Ikan Badar Aceh Besar yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam ini kita akan membahas bab muraqabah, al-muraqabah, babul muraqabati dalam kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. Dalam kitab ini Imam Nawawi mencantumkan firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. Ayat itu berbunyi, kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Artinya, dialah Allah yang melihat kamu ketika kamu berdiri saat salat, dan Allah melihat gerakan sujudmu. Apa maksud Imam An-Nawawi mencantumkan ayat ini, kemudian mencantumkan dalam babul muraqabah? Arti muraqabah itu adalah kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Jadi salat kita diawasi oleh Allah menurut surat Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. Jadi Allah melihat kita berdiri salat. Nah, bagaimana Allah melihat? Ya, bukan Allah berdiri di samping kita, bukan. Ya, nanti kita akan jelaskan. Jadi Allah melihat kita salat saat berdiri. Nah, bagaimana kita berdiri salat, Allah melihatnya. Makanya kadang-kadang kita salat kita tidak khusyuk karena kita merasa enggak diperhatikan oleh Allah. Ternyata dalam ayat ini Allah melihat salat kita. Bagaimana kita berdiri? Alladzi yaraka hina taqum. Dialah Allah yang melihat kamu ketika berdiri. Nah, makanya Nabi mengatakan, ya, tsummarfa hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian berdiri tumakninah dalam berdiri. Berdirilah kita merasa diawasi oleh Allah. Jangan menggok-menggok, ya, jangan ini. Kita tumakninah itu artinya kita menenangkan diri. Wa taqallubaka fis sajidin, dan gerakan kita ketika sujud juga Allah melihat. Ya, sujud, kenapa sujud ini yang paling diutamakan, ya, dalam salat itu, ya, diantaranya adalah sujud. Sehingga sujud ini para ulama memasukkannya bagian dari rukun salat. Kenapa? Karena sujudlah saat kita paling merendah di hadapan Allah. Ya, dalam satu hadis dari Abu Hurairah,
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ayyakunu abdun min rabbih fahuwa sajidun fa'akthir du'a. Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Fa'akthir du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Ya, aqrabu ma yakunu abdu li rabbih fahuwa sajidun fa'akthir du'a. Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah, itu ketika sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Apa maksudnya memperbanyak doa? Ya, memperbanyak doa. Cuman doa, para ulama mengatakan doa yang kita baca dalam sujud itu ada dua yang dibolehkan. Yang pertama, sangat diutamakan doa yang langsung diajarkan oleh Rasulullah ketika sujud. Contohnya apa? Subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma firli, dan lain-lainnya. Ini doa yang langsung Nabi baca ketika sujud. Itu yang pertama. Yang kedua, doa apa saja boleh, tapi yang masyru', yang disyariatkan, yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ini kata para ulama ahli fikih. Contohnya apa? Boleh Rabbana Atina, itu kan doa yang diajar ada dalam Al-Quran. Yang tak boleh kita doa kita buat-buat sendiri, kecuali di luar solat. Misalnya ketika sujud kita berdoa, ya Allah, dipuji dulu ke anggota dewan, ya Allah, oh ya Allah. Itu tak boleh, batal solat kita. Karena sudah ngomong macam-macam di dalam solat. Tapi doa yang masuk boleh. Artinya doa masuk itu doa yang ada nasnya, dalilnya. Itu ingat, sujud kita dilihat oleh Allah. Terus bagaimana sujud? Kalau kita merasa sujud kita dilihat oleh Allah, bagaimana sujud yang sempurna? Karena dalam ayat ini dikatakan wa taqallubaka fis sajidin, Allah melihat gerakanmu ketika sujud. Ya, dalam beberapa hadis Nabi menyebutkan tentang kaifiyat sujud. Ya. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Ya, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumi. Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud pada 7 anggota badan. Ya, apa saja? Ala jabhati wa asyara biyadihi ala anfi. Rasulullah mengatakan dahi dan menunjuk hidung. Apa maksudnya ini? Ahli fikih mengatakan bahwa dahi dengan hidung itu dihitung satu. Kan 7 tadi. Dahi dengan hidung dihitung satu. Wal yadaini, kedua tangan, berapa? 1, 2, 3. Warukbataini, kedua lutut, berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Wa atrafil qadamaini, 2 ujung kaki, berapa? 7. Itu harus kena lantai atau tempat salat. Kata Nabi apa tadi? Umirtu, aku diperintahkan oleh Allah, ya, an asjuda ala sab'ati a'dumin. Aku diperintahkan sujud pada 7 anggota badan. Ala jabhati wa asyara ala anfihi, dahi sekaligus hidung, wal yadaini, 2 tangan, warubataini, 2 lutut, wa atrafil qadamaini, dan 2 ujung kaki. Terus bagaimana lagi?
Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda dari Abu Humaidi As-Sa'idi, dari An Abi Humaidi As-Sa'idi, ya, qala, dia berkata radhiyallahu anhu, qala, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajjada, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, amkana amfahu wajabhatu minal ardi, Rasulullah meletakkan dahi dan hidungnya di lantai, wa nahha yadaihi, kemudian menjauhkan kedua tangannya anjambahi dari rusuk, dijauhkan ini, jadi jangan gini ya, wa nahha yadaihi anjambahi wa wada'a kafaihi, kemudian Rasulullah meletakkan dua telapak tangannya hatwa mangkibahi, sedentang dengan bahu. Nah gini. Jadi jangan gini kita. Jangan sedentang dengan kepala. Oh, ada yang melakukan, ya silakan. Tapi kita kan tadi dilihat ya Allah supaya sempurna. Jadi kedua tangan, kedua telapak tangan sedentang dengan bahu, kemudian dijauhkan dari rusuk. Cuma jangan jauh sekali, apalagi kita berjamaah pakai nomor mungkin, kira-kira lah. Jangan pula hadis yang masuk anak kambing itu kalau salat sendiri. Kalau salat anak kambing tangguh, anak kambing kecil, anak kambing gitu. Tapi kalau berjamaah gini-gini semua ya marah orang. Artinya jangan seperti ini ya, kadang-kadang sikit lah. Kemudian dalam riwayat lain Nabi mengatakan dari Alqamah an abihi, dari Alqamah dari ayahnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza sajada, ketika sujud, dhamma asabi'ahu, merapatkan kedua jari-jarinya. Nah, jadi jangan gini, jangan Allah yang gini pula nya, takut pula orang, tapi merapatkan. Nah, ya, itu tadi apa? Sujud kita. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kenapa? Diawasi oleh Allah melihat gerakan sujud kita. Kemudian punggung itu apa? Belakang. Itu harus lurus. Kata Nabi, la tujzi'u salatun, tidak sempurna salat, la yuqimu rajulu ya fiha sulbahu fi ruku'i wasujud. Tidak sempurna salat seorang laki-laki yang tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Jadi jangan seperti busur seperti ini, bak lurus benar. Nah, kalau rukuk gini lurus ini, jangan kumangan, kecuali kalau sakit. Sujud demikian juga, jangan bengkok begini, usahakan lurus. Ya. Jadi itu ketika sujud. Nah, lantas yang paling penting bagaimana kita khusyuk dalam sujud ini. Oke, tadi gerakannya sudah kita sempurnakan berdasarkan hadis Nabi. Sekarang bagaimana supaya khusyuk? Karena hakikat salat itu paling penting pada sujud, hakikat haji paling penting pada wukuf. Ingat. Sampai Nabi mengatakan apa? Al-hajju arafah. Haji itu arafah, wukuf. Demikian juga salat itu paling penting adalah sujud. Karena sujud apa? Saat yang paling kita merendahkan diri ke hadapan Allah. Kita hilangkan kesombongan kita. Maka kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhan yang maha tinggi, kita serendah-rendahnya. Makanya saat kita sangat merendahkan diri di hadapan Allah, kita memperbanyak doa. Bagaimana supaya khusyuk?
para ulama agar kita khusyuk hadirkan 3 hal. Bukan hanya sujud dalam hal ibadah apa aja. Yang pertama, hadirkan rasa cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat besar cintanya kepada Allah. Kenapa kita perlu menghadirkan rasa cinta? Nah, saya tanya, kita cinta enggak sama istri kita? Katakanlah cinta, katakan saja cinta. Oke, kita cinta sama istri kita. Ketika istri kita suruh bang yang belum ikut ya, teman, karena cinta, sayang kita. Tapi coba kalau kita nggak sayang sama istri kita, bang yang belum ikut, ada belum, mana ibu, berat kita. Kalaupun kita beli terpaksa. Demikian juga kalau kita nggak cinta kepada Allah, berat sekali kita, nggak terpaksa kita salah. Apalagi imamnya lama kali imam tu, makmum lagi ya. Rewel kita salah, panjang sikit imam salah, pendek salah, muda imam salah, tua salah, pokoknya semua salah. Kenapa? Karena kita nggak cinta, nggak benar. Coba kalau kita sayang sama seseorang, apapun yang dia suruh kita lakukan dengan senang hati, karena kita sayang. Kalau kita sayang sama istri kita, apapun disuruh sama istri kita, mau kita. Bang, korupsi bang, mau juga. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat besar cintanya kepada Allah, hadirkan rasa cinta kepada Allah. Dan Allah itu pun sangat sayang kepada kita. Ya, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah sangat sayang kepada kita. Kita pun sangat sayang kepada Allah. Maka ketika sujud, kita sujud ya di hadapan kekasih. Di hadapan itu kiasan saja, bukan Allah ada di depan kita, bukan. Artinya begitulah ungkapan. Hadirkan rasa cinta. Sana. Kalau kita cinta kepada Allah, maka akan suka kita salat. Dengan kita suka salat, itu modal untuk khusyuk. Tapi kalau kita nggak suka, nggak enak nih kalau nggak salat. Kenapa? Pengurus masjid saya nih nggak salat, nggak enak salat. Nah gitulah, ketika imam panjang sikit dia protes. Ada aja. Kalau orang yang memang tidak menikmati, kata orang tidak menikmati salat. Kenapa? Karena dia tidak tumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, para ulama mengatakan agar khusyuk, tumbuhkan rasa takut, khauf. Kenapa tumbuhkan rasa takut? Ya memang kita harus takut pada Allah. Allah mempunyai adab, inna adabi lasyadid. Adabku sungguh sangat pedih. Nah, coba. Cara kita takut pada Allah. Allah sediakan adab kubur, Allah sediakan neraka. Apa enggak takut kita? Wajar harus takut. Kenapa? Kalau kita takut jadi serius kita salat. Jadi serius kita sujud. Cuman bedanya, kalau kita takut kepada Allah, kita semakin tenang, semakin nikmat, semakin dekat kepada Allah. Berbeda kalau kita takut kepada makhluk. Ini kan sudah pernah saya jelaskan. Kenapa takut kita kepada Allah semakin dekat, semakin tenang? Kenapa? Kenapa takut kita kepada Allah semakin tenang? Takut kita kepada makhluk semakin gelisah. Takut pada harimau makin dekat atau makin jauh? Makin jauh. Begitu nampak harimau terbang. Gak ada orang misalnya takut sama harimau, ya juga harimaunya anak. Takut sama hantu makin jauh. Tapi takut kita semakin kepada Allah semakin dekat. Kenapa? Karena tadi bercampur dengan cinta. Ya. Takut kita kepada Allah bercampur dengan cinta kita kepada Allah. Maka takut kita semakin tenang.
Beda dengan takut kepada makhluk. Tak ada orang cinta kepada makhluk. Takut pada hantu, cinta kepada hantu, tak ada. Takut kepada perampok, cinta kepada perampok. Kalau cinta kepada perampok, nah, kerjasama kan. Nah, yang ketiga, para ulama mengatakan agar ibadah kita khusyuk, hadirkan raja. Raja itu apa? Raja mengharapkan pahala, mengharapkan rahmat, mengharapkan pahala. Kenapa hal itu membuat kita khusyuk? Sekarang saya tanya, misalnya kita disuruh sama orang, misalnya dikasih upah 500.000 dengan 10 juta, mana lebih sungguh-sungguh kita? 10 juta lah. Ini lanjang sejak punya tu 40 juta. Segera macam mana-mana hana payah sejak je. Tapi kalau dikasih 500.000, lempom lah, je kupi lah, segala macam. Demikian juga Allah kasih pahala sekian, misalnya di bulan Ramadan. Allah kasih berlipat-lipat pahala. Sehingga Nabi mengatakan apa? Kullu amali ibni Adam, setiap amalan anak Adam di bulan Ramadan yudha'afu, dilipat gandakan pahalanya. Al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dha'fin. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Sehingga bulan Ramadan kita luar biasa sungguh-sungguh. Mana cik yang dengar saja. Itu kita hadirkan. Sama kayak kita berdagang ya. Kita berdagang kepingin banyak untung apa enggak? Mana lebih semangat kita dagang di depan rumah kita dengan di Lambaru? Di Lambaru kan, kenapa? Banyak untungnya kan? Itu harapkan. Jadi jangan kita terpengaruh dengan perkataan seorang sufi wanita yang tidak jelas. Tidak mengharapkan pahala. Gimana enggak mengharapkan pahala? Dia sufi enggak jelas itu. Kenapa butuh pahala? Kan di akhirat ada mizan. Apa mizan? Timbangan. Timbangan apa? Timbangan itu ceng. Cuma jangan kita samakan dengan ceng di Lambaru. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Timbangan apa? Timbangan pahala dan dosa, timbangan kebaikan dan kejahatan. Nah, coba kita lihat surah Al-Qari'ah yang sudah sering kita sampaikan. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya berat. Kenapa berat? Karena pandai di dunia itu tadi, cari-cari waktu yang utama, sungguh-sungguh mengharapkan pahala. Dalam sebulan ada dalam setahun ada 1 bulan yang utama, dalam 1 hari ada waktu yang utama sepertiga malam, dalam seminggu ada hari yang utama, hari Jumat. Sungguh-sungguh dia, sehingga pahalanya berat. Apa yang terjadi? Fa amma man saqulat mawazinuhu, adapun orang yang timbangan kebaikannya berat, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia akan memperoleh kehidupan bahagia. Kehidupan bahagia masuk ke mana? Masuk surga atau masuk neraka? Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, karena hanya peduli pun, yang penting cinta pada Allah, hanya boleh penuh pahala. Ringan timbangan kebaikannya, karena hanya peduli pun, pada kejauh-kejauh deh. Ternyata lebih berat pahala dosanya, ringan kebaikannya. Apa yang terjadi? Fa ummuhu hawiyah, maka dia dilemparkan ke neraka hawiyah. Maka hadirkan. Jadi tidak ada pernyataan kita enggak butuh pahala. Mana pula enggak butuh pahala? Karena pahala itu ditimbang. Ternyata kalau berat pahala, bahagia di akhirat. Jadi kenapa pula bilang enggak perlu pahala? Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Hadirkan rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, takut kepada Allah. Yang ketiga, yang keempat, ini kata para ulama ya,
Kita tahu enggak arti apapun yang kita baca dalam sujud itu? Ya, kadang-kadang yang membuat kita enggak khusyuk, kita enggak tahu artinya apa. Bahkan Al-Fatihah pun enggak tahu artinya kita. Baca-baca saja, kayak mana mau timbul kekhusyukan? Udah tuh kita baca salah-salah lagi. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kana pakai tasdid. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya itu, Saudara? Iyyaka tanpa tasdid. Itu kata orang Arab ya. Iyyaka, tuh Ustaz ini lebih paham bahasa Arab. Iyyaka itu kalau enggak salah artinya matahari terbit. Tanpa tasdid ya, iyyaka. Na'budu, matahari terbit yang kami sembah. Kaku pindah Jepang ring agama Sinto menyembah matahari. Itu yang kita baca tiap hari. Kenapa? Karena kita enggak tahu artinya. Yang benar iyyaka pakai tasdid. Baru artinya hanya kepada engkau. Maka kita baca terjemahannya. Apa Al-Fatihah, dari Al-Fatihah, kemudian doa-doa sujud, apa artinya? Jadi menambah kekhusyukan. Yang baca-baca ya. Dan lain-lain. Kita tidak memperpanjang masalah khusyuk-khusyuk ini ya. Kita lanjutkan saja. Nah, kemudian juga Imam An-Nawawi mencantumkan surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, Allah berfirman ya, wa huwa ma'akum, dan dia Allah bersama kamu. Aina ma kuntum, di mana saja kamu berada. Allah bersama kita dan dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi Allah bersama kita. Nah, dalam surat Qaf ayat 16 Allah berfirman, nahnu akrabu ya, nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada mereka, kepadanya ya, lebih dekat dari akrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat leher. Apa maksudnya ini? Dalam hadis disebutkan ya, walladzi tad'unahu, sesungguhnya zat yang kamu berdoa kepadanya, akrabu ila ahadikum ya, min rahilati ahadikum. Artinya apa? Zat yang kamu seru itu lebih dekat salah seorang di antara kamu ya, daripada dekatnya hewan tunggangan. Rahilati ahadikum, akrabu ya, an rahilati ahadikum, lebih dekat dari hewan tunggangan. Artinya Allah dekat dengan kita. Dalam ayat disebutkan lebih dekat dari urat leher, dalam hadis disebutkan lebih dekat dari ya, tadi apa? Dari hewan tunggangan. Apanya yang dekat? Apa Allah berada di sini? Ini jangan salah paham. Bukan Allah berada di sini. Yang lebih dekat itu apa? Pengawasan Allah, ilmu Allah. Paham ya? Bukan zatnya. Nah, inilah yang kemudian terjadi aliran sesat ya, yang dipelopori oleh Ibnul Arabi Al-Wulul, mengatakan Tuhan bersatu dengan makhluknya, atau wahdatul wujud, Allah ada di mana-mana. Sehingga dulu ada di YN mana dulu kan. Ya, memperolok-olok katanya anjingku akbar, anjingku akbar katanya. Jadi kenapa? Dalam anjing itu sudah ada Allah katanya. Ini kan pemahaman yang sangat menyesatkan. Karena menganggap Allah itu sebenarnya pemahaman orang Hindu. Orang Hindu itu mereka bertapa sehingga Brahman yang dianggap sebagai Tuhan itu bersatu dengan Atman makhluk. Dalam Islam enggak seperti itu pemahamannya. Dalam Islam Allah dekat dengan kita, mengetahui itu ilmunya. Allah di mana? Itu urusan Allah. Kita tidak mempelajari di mana Allah. Itu urusan Allah. Enggak ada ilmu kita. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Kita mempelajari bagaimana menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan benar, bukan ingin mengetahui di mana Allah. Itu enggak urusan kita tuh.
Paham ya? Sekali lagi kita tidak mempelajari apa tadi? Di mana Allah. Yang kita pelajari apa? Bagaimana menyembah Allah dengan di mana Allah, itu urusan Allah sendiri. Ini sibuk. Allah di bulan-bulan akhirnya macam-macam pendapat, akhirnya saling menyesat. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, ya, Imam Syafi'i mengatakan haram hukumnya belajar ilmu kalam. Tentu mengolah-ngolah, menafsirkan sendiri ayat-ayat tentang akidah. Akhirnya timbullah macam-macam pendapat. Timbullah akhirnya seperti aliran, ya, tasyabbuh. Ya, tasyabbuh itu apa? Menyerupai Allah dengan makhluknya. Ya. Padahal Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Macam-macam lah. Akhirnya apa? Karena dianggap Allah itu menyerupai makhluknya, sehingga ada dianggap tokoh agama seperti Tuhan, mewakili itu Tuhan. Nah, ngeri akhirnya. Macam-macam. Akhirnya apapun kata ulama tersebut, ya, enggak peduli benar atau salah, ditaati seperti mentaati Tuhan. Nah, itu ada. Sehingga penyakit ini yang paling kentara terjadi pada agama Kristen. Mereka sampai menjadikan Isa anak Tuhan. Karena menyamakan tadi antara Allah dengan makhluk. Nah, sampai Nabi mengatakan la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian mengkultuskan aku seperti orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasul. Sesungguhnya aku ini hamba Allah, maka panggillah Abdullah dan Rasul. Nah, ini hamba Allah, ya. Jadi sekali lagi Allah dekat dengan kita, mengetahui isi hati kita. Makanya saya sering bilang, kalau curhat itu jangan suka sekali kita curhat kepada manusia. Kenapa? Manusia nggak tahu isi hati kita yang sebenarnya. Sehingga ketika kita curhat, makin dipanas-panasinya kita. Kalau mau curhat, curhatlah kepada Allah. Bangun tengah malam, salat tahajud, curhat kepada Allah. Paham ya? Enggak kita ngomong pun Allah tahu isi hati kita. Minta petunjuk kepada Allah, InsyaAllah Allah akan berikan jalan keluar. Karena kadang-kadang kita merasakan sesuatu enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Enggak bisa. Maka ketika kita sampaikan kepada teman kita, dia enggak paham. Ya. Nah, jadi wahwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Oleh karenanya kita enggak perlu teriak-teriak. Ya, ketika kita berzikir kepadanya, ketika kita berdoa kepadanya, pelan-pelankan saja suara, enggak perlu ya Allah, ya. Pernah kejadian, ya, dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi dari Abu Musa Al-Asy'ari. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah perjalanan. Nah, di sebuah perjalanan. Kemudian dikatakan kunna asyrafna 'alal wadi, ala wadi. Kemudian kami, ya, mencapai sebuah lembah. Halalna wa kabarna wa ala sautuna aswatuna. Kami kemudian mengucapkan tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar dengan mengeraskan suara kami, teriak-teriak. Faqal Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, iba'u ala anfusikum, rendahkan suara kalian. Fa innakum la tad'una as-samma wa la ghaiba. Sesungguhnya kalian menyeru bukan zat yang peka, bukan zat yang tiada. Nah,
Innahu ma'akum, Allah bersama kamu. Innahu sami'un qarib, dia maha mendengar lagi maha mendekat, lagi maha dekat. Gitu aja. Kan kayak apa, kayak takbir akbar. Kalau takbir akbar nggak apa-apa lah, karena untuk membangkitkan semangat. Karena kita ingin memancing orang lain membangkitkan semangat, itu mungkin lain persoalannya. Tapi ketika kita berzuru, janganlah kita bentak-bentak Allah atau teriak-teriak. Memang Allah nggak dengar. Ya, pelan-pelan saja suara yang lembut, ya. Dah, kita lanjutkan. Kemudian wa'an Anas radhiyallahu anhu. Kemudian ada hadis disebutkan oleh Imam An-Nawawi dari Anas, semoga Allah meridhoinya, qala, Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Oh enggak, ini pernyataan Anas, perkataan Anas bukan perkataan Nabi. Qala, Anas berkata, innakum la ta'lamuna a'malan hiya adaqqu fi a'yunihim minasy-sya'ri. Ya, artinya gini, sesungguhnya kalian melakukan suatu perbuatan yang kalian anggap perbuatan itu sangat halus. Ya, lebih halus daripada kalian pandang masalah itu halus seperti sehelai rambut. Artinya kalian melakukan satu perbuatan yang kalian anggap perbuatan itu sepele. Kemudian Anas melanjutkan, kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah SAW minal mubiqat. Padahal kami dulu menganggap masalah atau perbuatan sepele yang kalian anggap itu kecil itu, kami anggap di masa Rasulullah itu hal yang sangat membinasakan. Hal yang sangat membinasakan. Apa maksudnya ini? Artinya kita jangan menganggap sepele hal-hal kecil. Kadang-kadang hal kecil itulah yang menggulung kita. Contoh ini, kita bilang makan kita, cara namanya kayak monster, kita bilang kan. Nah, kita bilang kan sepele. Mungkin bagi dia itu tersinggung dia. Ya, kita mayang-mayang, dia serius. Lama-lama gara-gara itu membesar jadi bermusuhan. Jadi jangan kita, tidak semua masalah sepele itu kadang-kadang wajah hilang begitu. Kadang-kadang makin membesar. Kita tanpa sadar kadang-kadang kita mayang-mayang, kita begah gong-gong. Ternyata diam-diam orang tuh dendam. Nah, contoh misalnya kita buat bangunan, tidak apa-apa, itu kan cuma bocor sedikit aja, lama-lama hilang. Ternyata makin lama akhirnya semuanya harus ganti kayak kubah kita ini. Ya, akhirnya semuanya harus ganti paduk ganto. Padahal mungkin kalau dulu memang pokoknya semuanya nggak boleh hal kecil, kalau emang keliru ya udah perbaiki tuntut tukangnya misalnya, hanya dagingnya kerja, baik enggak enteng. Jadi makanya Anas mengatakan, ya, mungkin saja kalian menganggap suatu perbuatan kecil, halus, lebih halus dari sehelai. Padahal kami bisa jadi dulu menganggap di masa Nabi itu hal-hal yang merusak. Bahkan anehnya lagi, ada hal-hal yang merusak tapi dianggap itu baik. Ya, kenapa nyo taundang lah? Nyo nak acara taundang lah band 3 go, kenapa band? Kadang telah menghibur band. Setelah kita buat itu ternyata masyarakat rusak semuanya gara-gara band tadi. Kita pikir lah kan apa-apalah hiburan sekali-sekali kan. Ternyata gara-gara band yang di situ orang kemudian saling kenal laki-laki dan perempuan, macam-macam. Kau dah azan ya, tak sempat pula tanya jawab ni. Makanya ditegur aja, Ustaz, tanya jawab Ustaz. Kalau ngomong terus ni. InsyaAllah kapan-kapan pada pertemuan yang akan datang kita sambung lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfirhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.